Bunda Pegi minta anaknya jangan mengaku meski babak belur. Ibunda Pegi Setiawan alias Perong, 30, Kartini, 48, memberi pesan penting kepada putranya ketika keduanya bertemu di Mapolda Jabar. Satu di antara pesan penting Kartini terhadap Pegi tersebut, yakni jika tidak melakukan jangan katakan iya meski wajah bonyok ataupun sampai mati. Diketahui, Pegi Setiawan alias Perong, 30, terduga pelaku pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki, yang masuk daftar DPO, telah ditangkap polisi pada Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024, pukul 18.28 waktu Indonesia Barat. Penangkapan Pegi dilakukan setelah kasus pembunuhan Vina Cirebon terjadi 8 tahun silam dan kini kembali viral. Jajaran Polda Jabar menangkap Pegi di Bandung tanpa perlawanan. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abbas mengatakan penangkapan Pegi dilakukan oleh Direktorat Kriminal Umum Polda Jabar. Diduga Pegi menjadi otak ruda paksa dan pembunuhan Vina 8 tahun yang lalu, ujar Jules. Saat ini Pegi masih diperiksa intensif di Polda Jabar. Kartini, 48, ibu Pegi, membesuk anaknya di Polda Jabar sehari setelah penangkapan. Kartini tak kuasa menahan haru saat bertemu Pegi. Kartini memberikan pesan penguatan kepada Pegi agar tetap teguh dalam pendirian. Ya, kemarin saya mengunjungi anak kandung saya Pegi Setiawan setelah mendapat kabar dari Ibu Yanti, majikan sekaligus kuasa hukum Pegi, bahwa anak saya ditangkap polisi, ujar Kartini saat diwawancarai di kantor kuasa hukum Pegi di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Kamis, tanggal 23 Mei tahun 2024, petang. Kartini, istri dari Rudi, 55, mengingatkan Pegi untuk selalu berkata jujur sesuai dengan apa yang dialaminya. Jika memang kamu tidak melakukan perbuatan itu, walaupun dipaksa untuk mengaku, jangan sampai mengatakan iya. Meskipun wajahmu sampai bonyok atau bahkan sampai mati, ucapnya. Dalam pertemuan tersebut, Pegi juga mengucapkan permintaan maaf yang mendalam kepada Kartini, mengungkapkan ketakutannya akan kemungkinan pertemuan terakhir mereka. Pegi minta maaf kalau pertemuan ini yang terakhir. Pegi minta maaf ke mama dan bapak, jelas Pegi sebagaimana dituturkan oleh Kartini. Pegi merasa dirinya hanya menjadi korban dari kepentingan pihak-pihak tertentu. Biarin Pegi jadi tumbal orang-orang penting, pejabat. Pegi kan tidak melakukan apa-apa. Seandainya jika Pegi mati pun, Pegi mati syahid, kata Pegi kepada Kartini. Kartini juga menegaskan bahwa saat peristiwa tragis pembunuhan Eki dan Vina terjadi pada tahun 2016, Pegi tidak berada di Cirebon. Pada tanggal 27 Agustus tahun 2016, Pegi sudah bekerja di Bandung menjadi kuli bangunan dan saat kejadian itu terjadi, Pegi tidak ada di Cirebon, ujarnya. Menurut Kartini, Pegi mulai bekerja di Bandung 3 bulan sebelum kasus pembunuhan tersebut terjadi dan baru kembali ke Cirebon 4 bulan kemudian, tepatnya pada bulan Desember tahun 2016. Pengakuan Pegi DPO pembunuh Vina Cirebon ke ibunya, jadi tumbal pejabat. Pegi Setiawan alias Perong, 30, DPO pembunuhan Vina Cirebon membuat pengakuan mengejutkan kepada ibunya. Sebab kepada ibunya, Kartini, 48, Pegi menyinggung soal dirinya jadi tumbal orang-orang penting atau pejabat dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Kartini mengungkap pengakuan Pegi setelah mengunjungi putranya tersebut di Polda Jawa Barat sesudah ditangkap polisi. Pegi merasa dirinya korban dari kepentingan pihak-pihak tertentu. Berikut ini kabar terbaru soal penangkapan salah satu buron kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita atau Vina Cirebon. Diketahui, satu orang yang diringkus polisi tersebut bernama Pegi Setiawan dan ditangkap di Bandung, Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024, kemarin. Sehari setelah ditangkap, Ibu Pegi, Kartini, 48, mengunjungi putranya di Polda Jabar. Kartini menceritakan bahwa saat pertemuan tersebut Pegi mengucapkan permintaan maafnya kepada sang ibu. Pegi minta maaf kalau pertemuan ini yang terakhir. Pegi minta maaf ke mama dan bapak, kata Pegi sebagaimana dituturkan oleh Kartini. Mengutip tribunjabar.id, Pegi juga merasa dirinya hanya menjadi korban dari kepentingan pihak-pihak tertentu. Biarin Pegi jadi tumbal orang-orang penting, pejabat. Pegi kan tidak melakukan apa-apa. Seandainya jika Pegi mati pun, Pegi mati syahid, kata Pegi kepada Kartini. Kartini menuturkan ia mengunjungi Pegi bersama setelah mendapatkan kabar bahwa anaknya ditangkap polisi. Ya, kemarin saya mengunjungi anak kandung saya Pegi Setiawan setelah mendapat kabar dari Ibu Yanti, majikan sekaligus kuasa hukum Pegi, bahwa anak saya ditangkap polisi, ujar Kartini saat diwawancarai di kantor kuasa hukum Pegi di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Kamis, tanggal 23 Mei tahun 2024, petang. Pada momen tersebut Kartini mengingatkan Pegi untuk selalu berkata jujur sesuai dengan apa yang dialaminya.
Jika memang kamu tidak melakukan perbuatan itu, walaupun dipaksa untuk mengaku, jangan sampai mengatakan iya. Meskipun wajahmu sampai bonyok atau bahkan sampai mati, ucapnya. Kartini, ibu Peggy Setiawan membantah bahwa putranya, pelaku pembunuhan Vina Cirebon dan pacarnya Egi pada tahun 2016 silam. Wanita berusia 48 tahun itu juga menegaskan bahwa putranya tidak dikenal dengan sebutan Perong seperti yang dituduhkan, melainkan dikenal sebagai Pegot. Dilansir dari tribunnews.com, Peggy ditangkap polisi karena masuk daftar pencarian orang atau DPO kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Egi selama 8 tahun terakhir. Sebelum ditangkap, nama Peggy sudah dirilis oleh Polda Jabar dalam akun resminya dengan sebutan Peggy alias Perong. Namun ibu Peggy, Kartini, membantah bahwa putranya pelaku pembunuhan Vina dan Egi. Pada Jumat 24 Mei 2024, ia juga menyebut bahwa putranya itu selama ini tidak dikenal dengan sebutan Perong. Namun menurutnya Peggy kerap dipanggil sebagai Pegot oleh saudara-saudaranya. Oleh karena itu, Kartini meyakini anaknya bukan pelaku pembunuhan seperti yang dituduhkan. Terlebih ia sudah bertemu dan berkomunikasi dengan Peggy, di mana dalam pertemuan tersebut Peggy mengaku tidak tahu menahu soal kasus Vina dan Egi. Ibunda Peggy, DPO pembunuhan Vina Cirebon yakin bahwa putranya menjadi korban salah tangkap. Wanita bernama Kartini usia 48 tahun tersebut juga menyebut bahwa Peggy menjadi tumbal pejabat. Sebab menurutnya saat kejadian Peggy tidak berada di Cirebon dan sudah bekerja sebagai kuli di Bandung. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan Kartini saat diwawancarai di kantor kuasa hukum Peggy di Desa Kepongpongan, Kecamatan Telun, Cirebon pada Kamis 23 Mei 2024. Kartini mengatakan bahwa dirinya telah bertemu Peggy seusai anaknya itu ditangkap pada Selasa 21 Mei 2024 malam di Bandung. Pasalnya dalam momen tersebut, Kartini memberikan pesan penguatan kepada Peggy agar tetap teguh dalam pendirian. Kartini pun mengatakan bahwa Peggy merasa bahwa dirinya menjadi korban dari kepentingan pihak-pihak tertentu. Kartini pun meyakini bahwa putranya tersebut tidak bersalah. Bahkan ia menegaskan bahwa saat peristiwa tragis pembunuhan Egi dan Vina terjadi pada tahun 2016 silam, Peggy tidak berada di Cirebon. Menurut Kartini, Peggy mulai bekerja di Bandung 3 bulan sebelum kasus pembunuhan tersebut terjadi. Peggy baru kembali ke Cirebon 4 bulan kemudian, tepatnya pada bulan Desember 2016. Polisi menegaskan Peggy Setiawan yang ditangkap di Bandung, Jawa Barat bukan korban salah tangkap. Peggy diduga menjadi otak pembunuhan terhadap Vina dan Egi pada tahun 2016 lalu. Peggy disebut mengubah identitasnya selama bekerja sebagai buruh bangunan di Bandung. Dikutip dari tribunnews.com, selama ini Peggy bekerja sebagai buruh bangunan untuk menghidupi ibu dan 3 adiknya di Cirebon. Diketahui Peggy tercatat sebagai warga desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Kepala Desa Kepompongan Wawan Setiawan juga mengatakan Peggy kurang dikenal masyarakat. Terlepas itu, sang Kades juga menyebut nama Peggy ternyata juga tak cuma 1 melainkan ada 5. Penangkapan Peggy tetap saja sangat mengejutkan warga di desanya. Terlebih keluarga Peggy adalah keluarga tak mampu dan kerap menerima bantuan dari pemerintah desa. Hal yang sama juga dikatakan oleh Ketua RT Aris Lesmana. Dia mengatakan selama ini Peggy jarang bergaul dan lebih sering bermain di luar desa. Pengakuan Linda, sahabat Vina Cirebon, viral setelah Peggy Setiawan ditangkap pada Selasa 21 Mei malam. Peggy ditangkap saat menjadi kuli bangunan di Bandung. Rumah nenek Peggy di Cirebon pun sudah digeledah pihak kepolisian selama 3 jam. Dikutip dari tribunnews.com, viral pengakuan Linda, sahabat Vina yang sempat kerasukan. Keberadaan Linda ini juga sempat disinggung oleh Marliana, kakak kandung Vina. Menurut Marliana, dirinya sudah mencari di mana keberadaan Linda, sebab sejak pernah kesurupan Vina, Linda tak pernah muncul lagi. Padahal Linda diduga jadi saksi kunci dalam kasus tersebut. Apalagi berkat Linda, kasus pembunuhan ini akhirnya terungkap. Linda juga diduga tahu soal sosok Egi mengingat Linda adalah sahabat Vina. Namun kakak Vina, Marliana, sangat kecewa dengan Linda.
Rupanya Linda itu bukan nama asli, di mana diduga nama aslinya adalah Dinda. Pada pengakuannya itu, Linda mengaku hubungan dengan Vina hanya sebatas teman biasa. Linda pun juga membenarkan kalau dirinya memang sengaja mengasingkan diri sejak kejadian itu. Bahkan saat ini Linda pun tidak mau membocorkan di mana keberadaannya. Rupanya Dinda dipaksa tutup mulut dan sudah melakukan perjanjian. Peggy Setiawan alias Peron, salah satu DPO kasus Vina, berhasil diamankan polisi. Namun tetangganya tidak yakin bila Peggy Setiawan adalah pembunuh Vina dan Eki. Peggy ditangkap polisi di Bandung pada Selasa 21 Mei malam. Dikutip dari tribunnews.com, 1 dari 3 buronan polisi pelaku pembunuhan Vina yakni Peggy alias Peron berhasil ditangkap. Peggy ditangkap saat menjadi kuli bangunan dan polisi langsung menggeledah kediaman Peggy bersama neneknya di Blok Simaja di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Rabu 23 Mei. Di sana polisi memeriksa 3 anggota keluarga Peggy dan mengamankan sejumlah barang bukti. Meskipun begitu, sejumlah tetangga Peggy di Cirebon merasa sangat tidak mungkin Peggy adalah pelaku pembunuhan Vina. Sebab saat pembunuhan terjadi pada tahun 2016 lalu, Peggy Setiawan diketahui merantau dan berada di Bandung. Salah satu tetangga Peggy bernama Mela mengatakan Peggy dikenal sebagai sosok pekerja keras dan tulang punggung keluarga. Karena Peggy sering bekerja merantau keluar Cirebon sebagai kuli bangunan. Bahkan menurut Mela saat kejadian kasus Vina, Peggy sedang merantau.